Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul pernikahan, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri Anis Nurlaili dan rekan saya Taufikur Rahman. Ada beberapa bab yang akan dijelaskan, yaitu pengertian pernikahan. Yang kedua, tujuan pernikahan. Yang ketiga, hukum pernikahan. Yang keempat, konsep khitbah dan macam-macam pernikahan. Langsung disimak video berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah perjanjian ikatan antara seorang pria dan seorang wanita. Perjanjian dalam pernikahan bukanlah sembarang perjanjian, namun perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi keagamaan dari suatu pernikahan. Pengikatan janji nikah dimaksudkan untuk meresmikan ikatan perkawinan, baik secara norma agama, norma hukum, maupun norma sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut etimologi pernikahan merupakan kata dasar dari nikah. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab, yaitu kata nikah yang berarti perjanjian perkawinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nikah memiliki arti ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Selanjutnya yaitu tujuan pernikahan. Yang pertama, untuk memenuhi naluri. Pernikahan merupakan fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan akad nikah melalui jenjang pernikahan, bukan dengan cara yang tidak semestinya. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan. Maksudnya, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan, khususnya ketenangan jiwa. Ketika seorang pria dan wanita menyatu dalam ikatan pernikahan, pastinya membawa latar belakang, sifat dan kebiasaan yang berbeda. Boleh-boleh saja jika ada perbedaan pendapat antara suami istri dan itu hal wajar, karena setiap kepala mempunyai pemikiran yang beragam dan belum tentu sama. Jadikan perbedaan tersebut sebagai kekuatan untuk saling menutupi kekurangan dalam rumah tangga. Dengan demikian, pernikahan dapat memberikan ketenangan baik jiwa maupun raga. Yang ketiga, yaitu sebagai bentuk ibadah. Dalam agama Islam, pernikahan merupakan cara untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Rumah tangga merupakan salah satu wadah untuk beribadah serta beramal soleh. Yang keempat, untuk memperoleh keturunan. Pernikahan juga mempunyai tujuan agar manusia tidak punah. Dengan adanya ikatan pernikahan, tentu diharapkan manusia bisa terus melanjutkan keturunannya. Yang terakhir yaitu menjaga diri. Menjaga diri di sini dimaksudkan menjaga diri dari perbuatan maksiat. Nafsu syahwat merupakan fitrah manusia. Untuk memelihara dan menjaga diri dari perbuatan maksiat, maka dianjurkan untuk menikah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Anis Nurlaili. Selanjutnya ada hukum pernikahan. Yang pertama, wajib. Hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang telah mampu baik secara fisik maupun finansial. Sedangkan bila ia tidak segera menikah dikhawatirkan berbuat zina. 2. Sunnah. Dasar hukum nikah menjadi sunnah bila seseorang menginginkan sekali punya anak dan tak mampu mengendalikan diri dari berbuat zina. 3. Makruh. Selanjutnya hukum nikah makruh. Hal itu terjadi bila seseorang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki anak. Juga ia mampu menahan diri dari berbuat zina, padahal apabila ia menikah ibadah sunnahnya akan terlantar. 4. Mubah.
Seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina, maka hukum nikahnya adalah mubah. Sementara ia belum berniat memiliki anak, dan seandainya ia menikah, ibadah sunnahnya tidak sampai terlantar. 5. Haram. Hukum nikah menjadi haram apabila ia menikah justru akan merugikan istrinya, karena ia tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin. Atau jika ia menikah, ia akan mencari mata pencaharian yang diharamkan oleh Allah, padahal sebenarnya ia sudah berniat menikah dan mampu menahan nafsu dari zina. Sementara hukum menikah bagi seorang wanita adalah wajib. Menurut Ibnu Arafah, hal itu apabila ia tidak mampu mencari nafkah bagi dirinya sendiri, sedangkan jalan satu-satunya dengan menikah. Selanjutnya ada konsep khitbah. A. Pengertian pinangan atau khitbah. Menurut bahasa, meminang atau melamar artinya antara lain adalah meminta wanita dijadikan istri atau bagi diri sendiri atau orang lain. Menurut istilah, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya. Dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ditinjau dari akar kata ini, khitbah berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk nikah. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri. B. Syarat-syarat perminangan atau khitbah. Meminang dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syariat Islam. Selain itu, untuk syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat pada pasal 12 kompilasi hukum Islam atau KHI yang berbunyi 1. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya. 2. Wanita yang ditalak suami yang berada dalam masa iddahnya dilarang untuk dipinang. 3. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. 4. Putusnya pinangan untuk pria karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang. Dan yang terakhir, ada macam-macam pernikahan. Dalam Islam, terdapat macam-macam pernikahan yang digolongkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku. Macam-macam pernikahan tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Pernikahan az-zawaj al-wajib. Pernikahan az-zawaj al-wajib adalah pernikahan wajib yang harus dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan serta memiliki nafsu biologis atau nafsu syahwat, dan khawatir pribadinya melakukan dosa paling berat dalam Islam, yakni perbuatan zina, yang dosa dan dilarang Allah manakala tidak melakukan pernikahan. 2. Pernikahan az-zawaj al-mustahab. Pernikahan az-zawaj al-mustahab adalah pernikahan yang dianjurkan kepada individu yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis untuk menghindarkan pribadinya dari kemungkinan melakukan zina yang dosa. Seorang muslim yang memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat, maka dia tetap dianjurkan supaya melakukan pernikahan meskipun individu yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan pribadinya. Yang ketiga, pernikahan az-zawaj al-makruh.
Pernikahan az-zawaj al-makruh merupakan pernikahan yang kurang atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan ini bisa terjadi karena seorang muslim tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi. Tetapi ketidakmampuan biologis dan ekonomi tersebut tidak sampai membahayakan salah satu pihak, khususnya istri. 4. Pernikahan az-zawaj al-mubah. Pernikahan az-zawaj al-mubah adalah pernikahan yang diperbolehkan untuk dilakukan tanpa ada faktor-faktor pendorong atau penghalang. 5. Pernikahan haram. Pernikahan haram adalah pernikahan yang berdasarkan hukum Islam haram apabila seorang muslim menikah justru akan merugikan istrinya. Keharaman pernikahan ini sebab pernikahan dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti. Sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seorang muslim melakukan pernikahan tersebut, wanita pasti akan mengalami penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri berkelahi dan menahannya untuk disakiti, yang kemudian pernikahan tersebut menjadi haram untuknya. Yang keenam, pernikahan badal. Pernikahan badal adalah pernikahan tukar-menukar istri. Hal ini terjadi karena seorang laki-laki mengadakan perjanjian untuk menyerahkan istrinya kepada orang lain dan mengambil istri orang lain tersebut sebagai istrinya dengan memberi sejumlah uang tambahan. 7. Pernikahan mut'ah. Pernikahan ini terjadi karena seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberi sejumlah harta dalam waktu tertentu. Dan pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, tanpa adanya talak serta tanpa kewajiban memberi nafkah atau tempat tinggal. Pernikahan mut'ah berasal dari kata tamattu yang berarti bersenang-senang atau menikmati. Jika pernikahan tersebut ditetapkan syarat hanya sampai waktu tertentu, maka disebut pernikahan mut'ah. Pernikahan sejenis ini disepakati haramnya oleh 4 imam mazhab. Yang kedelapan, pernikahan shigor. Suatu pernikahan dianggap sebagai pernikahan shigor apabila seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, semisal contoh, "Pernikahkanlah aku dengan putrimu, maka aku akan pernikahkan putriku dengan pribadimu." Atau berkata, "Pernikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan mempernikahkan saudara perempuanku dengan pribadimu." Menurut bahasa, pernikahan shigor diambil dari kata asyigor yang berarti mengangkat. Pernikahan ini diharamkan sebab tidak sesuai dengan hikmah atau tujuan menikah seperti firman Allah dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Kesimpulannya, menikah menjadi wajib atas orang yang sudah mampu dan ia khawatir terjerumus pada perbuatan zina, sebab zina haram hukumnya. Demikian pula hal yang bisa mengantarkannya kepada perzinaan serta hal-hal yang menjadi pendahulu perzinaan, misalnya seperti pacaran dan lain sebagainya. Maka barang siapa yang merasa mengkhawatirkan dirinya terjerumus pada perbuatan zina ini, maka ia wajib sekuat mungkin mengendalikan nafsunya. Manakala ia tidak mampu mengendalikan nafsunya kecuali dengan jalan nikah, maka ia wajib melaksanakannya. Barang siapa yang belum mampu menikah, namun ia ingin sekali melangsungkan akad nikah, maka ia harus rajin berpuasa.
Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada kami, "Wahai para muda, barang siapa yang telah mampu menikah di antara kalian, maka menikahlah. Karena sesungguhnya kawin itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa sebagai tameng." Kini sudah jelas mengapa kita sebagai seorang muslim dan muslimah dianjurkan untuk menikah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, bagi yang sudah merasa berkewajiban untuk menikah, janganlah merasa bingung dengan beban yang ditanggung setelah menikah nanti. Karena seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwasannya Allah akan memudahkan segala kesulitan hambanya dan memberi kenikmatan atau rahmat yang lebih kepada hambanya yang dengan jalan pernikahan. Demikian presentasi kami dari kelompok 8. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.